Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu, kelompok antara kopi. Hari ini kita mau mempresentasikan, kami mau mempresentasikan hasil penjualan mulai dari perencanaan sampai ke hasil akhir eh, brand kami antara kopi. Mulai next. Ya, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu dari saya sendiri sebagai CEO dan ada Devita Dwi Agustiana sebagai COO, ada Said Fikri sebagai CMO, ada Sanil Fathaizat sebagai CFO dan Siva Maja Putri sebagai CPO. Ya, jadi seperti yang pernah kita jelaskan juga, latar belakang dari produk brand kita ini adalah kita ingin memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk eh, menyelesaikan permasalahan kelelahan ketika naik turun tangga untuk ke kantin. Maka dari itu, kami menciptakan produk, yaitu kita membuat pen relevation dan gain creatorsnya itu untuk menyesuaikan kebutuhan dari masyarakat di mahasiswa di Unindra. Nah, dari sini kenapa kita melihat eh, kami melihat di sini ada peluang untuk kami untuk menjadikan produk kami ini dikenal oleh mahasiswa Unindra dan bermanfaat juga untuk mahasiswa Unindra. Lalu, mengapa kita memilih kopi sebagai produk utama kami? Karena menurut observasi kami, kopi di lingkungan kampus ini bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi juga jadi kebutuhan fungsional, yang mana kopi ini bisa jadi minuman untuk menjaga fokus dan produktivitas mahasiswa. Nah, hambatan yang terjadi adalah akses terhadap kopi karena fasilitas jajan umumnya itu ada di luar lingkungan kampus. Sementara mahasiswa banyak yang berkegiatan di lantai atas. Nah, kondisi seperti ini menimbulkan keengganan mobilitas karena keterbatasan waktu dan tenaga. Yang mana ketika mahasiswa untuk mau jajan itu lebih milih untuk nitip pesanan atau bahkan tidak sama sekali membeli. Nah, akhirnya dari peluang inilah kami antara membuat solusi inovatif yang menghadirkan kopi lebih dekat dengan mahasiswa secara efisien. Next. Nah, lalu di sini antara hadir sebagai solusi praktis untuk menjawab masalah dari yang dihadapi mahasiswa. Dengan sistem jemput bola, kami menyediakan berbagai pilihan kopi dan kemasan praktis yang bisa langsung didapatkan di titik-titik strategis. Nah, lewat model bisnis yang fleksibel dan harga yang pastinya masih pas di kantong mahasiswa, kami ingin jadi solusi nyata untuk menghubungkan mahasiswa dengan kebutuhan kafein sebagai peningkatan produktivitas, kenyamanan, dan peningkatan mobilitas dalam sirkulasi jadwal kampus yang padat. Gitu. Lalu next. Nah, berikut adalah bisnis model kanvas kami dari 9 poin. Ada key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nah, seperti yang tadi udah kita buat di value proposition canvas, di sini kita mengungguli dari produk kami ini adalah aksesibilitas yang tinggi untuk mengurangi beban fisik konsumen, menawarkan solusi efisiensi waktu, dan menyediakan produk yang konsisten dan berkualitas. Jadi, walaupun kita produk mahasiswa, tapi kita ingin tetap menyediakan produk yang konsisten dan berkualitas untuk mahasiswa lainnya. Boleh di next. Nah, berikut adalah analisis SWOT yang kita lakukan yang berdasarkan observasi kita. Yang pertama, kita melihat adanya harga yang terjangkau. Harga ini kita ukur dari persaingan yang ada di sekitaran kampus, yang ada di luar. Gitu. Nah, yang kedua itu penjualan dilakukan secara langsung sehingga dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Artinya sistem yang kita lakukan ini kan jemput bola, yang mana dengan penjualan yang dilakukan langsung itu kita bisa melakukan interaksi sehingga CRM yang kita lakukan tetap terjaga. Nah, nomor tiga ini adalah tempat penjualan yang fleksibel. Jadi kita bisa berjualan berada di titik-titik manapun atau dengan sistem antar. Lalu kedua
ada weakness, yaitu dengan sistem semi PO ini, keterbatasan promosi dan branding tentunya menjadi hambatan untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Karena artinya dengan sistem PO ini kita membatasi marketing kita berdasarkan relasi yang kita punya saja. Yang kedua, keterbatasan stok, karena yang jumlah di bawah itu terbatas, risiko as mencair, dan skala produksi terbatas, dan risiko yang tidak konsisten, dengan risiko yang tidak konsisten gitu. Nah, peluang yang kita lihat yang ada di sini adalah potensi kolaborasi dengan mahasiswa. Artinya yang tidak dimiliki oleh pesaing kita yaitu kolaborasi dengan mahasiswa gitu, atau dengan UKM-UKM kampus. Yang mana kita pernah melakukan sekali, yaitu kita melakukan kolaborasi dengan universitas, yaitu mengikuti dengan event kampus coaching. Nah, kita berizin untuk jualan di situ. Yang kedua, pemasaran dapat melalui WhatsApp. Yang ketiga, pemasaran bisa menggunakan sosial media untuk meningkatkan brand awareness, karena mahasiswa tentunya pengguna aktif dari sosial media. Nah, ancaman apa sih yang kita hadapi di sini berdasarkan analisis kita, yaitu banyaknya kompetitor, sehingga persaingan lebih ketat, kita harus tunjukin value kita lebih jelas kepada mahasiswa. Yang kedua itu jadwal yang tidak konsisten, sehingga memungkinkan penurunan pendapatan, yang mana sistem kuliah kita itu online offline, ini menjadi hambatan untuk kita juga. Kenaikan harga barang baku, dan risiko pelanggan bosan jika tidak mengembangkan varian menu baru. Kembali next. Nah, ini adalah analisis lingkungan yang mana ini adalah kesimpulan dari apa yang kita udah buat sebelumnya, yang ada di SWOT. Boleh next lagi. Baik, berikut adalah Noble Pros, tujuan mulia kita. Nah, selain mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, antara hadir menjadi teman bagi mahasiswa Unindra di tengah padatnya aktivitas perkuliahan yang melelahkan. Nah, dengan menawarkan kopi ini dengan harga yang terjangkau, kami merasa dapat menjadi pilihan yang tepat untuk menyegarkan diri sejenak. Antara juga ingin menjadi alternatif yang memudahkan mahasiswa Unindra yang berkuliah di lantai-lantai atas, seperti di lantai 45, membeli minuman tanpa harus mengeluarkan waktu dan tenaga ekstra untuk turun naik tangga. Jadi next. Berikut visi dan misi kami. Yang pertama, dari visi kami, menjadikan brand minuman praktis favorit konsumen, khususnya mahasiswa Unindra, dengan rasa yang berkualitas dan pelayanan cepat. Lalu bagaimana untuk mewujudkan visi tersebut berdasarkan dari misi kita berikut. Yang pertama, menyediakan minuman dengan rasa konsisten dan berkualitas. Yang kedua, memberikan pelayanan cepat dan praktis tanpa mengurangi kualitas produk. Ketiga, menggunakan bahan yang higienis dan aman dikonsumsi berhari-hari. Yang keempat, menghadirkan variasi menu menyesuaikan selera konsumen. Yang kelima, mempermudah akses pembelian melalui sistem pemesanan yang efisien. Next. Oke, selanjutnya ada nama dan juga logo. Berdasarkan filosofi Antara ini, kami melihat bahwa Antara itu berlatar belakang daripada keresahan mahasiswa. Jadi di sini kita menggambarkan simbol di tengah, yaitu simbol orang, yang dimana khususnya kepada mahasiswa itu. Dan juga di samping kanan kirinya itu adalah sebuah aktivitas berbeda, yang dimana di antara aktivitas ini yang dimana mahasiswa ini memiliki kesibukan gitu, berbagai kesibukan, antara kesibukan A dan juga kesibukan B gitu. Nah, Antara itu hadir untuk menjadi solusi daripada keresahan mahasiswa tersebut. Nah, begitu. Kemudian ada elemen-elemen yang tadi saya jelaskan. Ini ada siluet orang atau manusia. Ini tadi saya jelaskan bahwa siluet ini itu berfokus kepada mahasiswa, karena pasar yang akan kami bawa itu adalah di lingkungan kampus dan berlatar belakang daripada mahasiswa. Kemudian dua simbol ini, yaitu yang tadi saya jelaskan juga, ini untuk mempertegas saja. Dua simbol ini itu adalah sebuah aktivitas yang berbeda begitu. Dan juga ada filosofi lainnya, yaitu
titik temu antara kewajiban dan juga kebutuhan energi melalui prinsip bukan kamu yang datang ke kami, tapi kami yang ada untukmu. Nah, begitu. Nah, kemudian ada nama antara di bawah logo ini. Nama ini itu untuk mempertegas bahwa kami itu antara gitu. Iya, pokoknya untuk mempertegas bahwa logo ini itu logo antara. Karena kalau misalkan melihat daripada simbol doang itu kurang kurang bisa memahami bahwa itu adalah antara. Nah, di sini kita menggunakan logo bertipe combination wordmark, yaitu kombinasi antara simbol dan juga font, yang di mana di sini kami menghindari logo yang umumnya logo ini, kedai kopi. Biasanya kan kedai kopi itu logonya eh, cangkir, biji kopi, dan kayak gitu kan. Di sini kita menghindari logo-logo tersebut karena kita ingin berbeda dengan yang lain. Oke, lanjut. Nah, di sini ada penerapan logonya. Di sini ada logo terang dan juga logo gelap. Di saat logo background-nya gelap, kita menggunakan logo dengan warna krem atau warm. Nah, kemudian di sini juga ada pattern atau pola yang akan kami gunakan di setiap desain kami. Kemudian ada font Poppins. Kemudian ada font yang kami gunakan adalah font Poppins karena font ini cukup pas dengan filosofi yang kita bawakan dan font ini juga sudah menjadi font yang sering digunakan para desain grafis. Nah, kemudian di sini ada mockup kita dan juga ada palet warna. Oke. Selanjutnya di sini ada pembagian tugasnya masing-masing. Yang pertama itu ada CEO Muhammad Furqon. Itu tugasnya ada yang pertama mengarahkan usaha sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua melakukan pengambilan keputusan akhir. Yang ketiga mengawasi dan mengaudit kinerja seluruh departemen. Yang keempat evaluasi performa bisnis secara keseluruhan. Next. Yang kedua itu ada Saniaf Nur Faiza Izati sebagai CFO atau Chief Finance Officer. Tugasnya yang pertama mengelola arus kas, yang kedua menyusun seluruh laporan keuangan, yang ketiga mengontrol efisiensi biaya operasional, yang keempat menganalisis proyeksi break-even point dan keuntungan. Yang ketiga ada saya, Devita Dwi Agustiana, sebagai Chief Operational Officer atau COO. Tugasnya yang pertama mengatur sistem pelayanan atau order delivery ke lantai atas. Yang kedua mengelalui alur kinerja tim agar efisien. Yang ketiga mengawasi kinerja karyawan harian. Yang keempat menyusun SOP secara keseluruhan. Yang kelima menangani masalah lapangan atau delay, komplain, dan lain-lain. Next. Yang keempat ada Siva Maiza Putri sebagai Chief Production Officer atau CPO. Tugasnya yang pertama menentukan standar resep minuman, yang kedua menjaga konsistensi rasa dan kualitas produk, yang ketiga mengelola stok bahan baku, yang keempat melakukan inovasi menu baru, yang kelima mengontrol proses produksi agar cepat dan higienis. Terakhir ada Said Fikri sebagai Chief Marketing Officer atau CMO. Tugasnya yang pertama menyusun strategi pemasaran seperti promo, diskon, dan bundling. Yang kedua, mengelola sosial media dan konten di TikTok, Instagram. Yang ketiga, membangun brand awareness antara kopi. Yang keempat, meningkatkan penjualan dan engagement pelanggan. Selanjutnya ada marketing mix atau 7P. Yang pertama itu ada produk. Antara menawarkan berbagai pilihan minuman seperti kopi susu antara, kopi gula aren, dan americano dengan citra rasa yang khas dan berkualitas. Yang kedua, ada price. Harga yang ditawarkan berkisar antara 8.000 hingga 15.000 yang terjangkau bagi target kami yaitu mahasiswa. Yang ketiga, ada place. Lokasi penjualan antara berada di area kampus B, Universitas Indrapasta.
sehingga mudah dijangkau oleh mahasiswa dan kami akan mengantarkannya ke area kampus B. Yang keempat ada promotion. Promosi yang dilakukan antara itu melalui media sosial dan word of mouth agar lebih efektif. Yang kelima ada people. Seluruh anggota tim memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang keenam ada proses. Antara menyajikan minuman dengan pemesanan langsung dengan durasi waktu yang produksi yang cepat agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama. Yang terakhir ada physical evidence. Tim menggunakan seragam antara dan desain pada kemasan yang menarik, serta branding visual yang konsisten sehingga mudah dikenali dan memberikan kesan profesional. Selanjutnya deskripsi produk. Antara menawarkan minuman kopi yang praktis dalam kemasan cup dengan cita rasa yang ringan dan cocok untuk mahasiswa. Di setiap minuman dibuat menggunakan bahan pilihan dan disajikan dengan es batu segar sehingga memberikan sensasi menyegarkan terutama saat beraktivitas di kampus. Konsep produk yang ditawarkan Antara adalah simpel, cepat, dan terjangkau. Dengan fokus pada rasa yang konsisten dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, baik pencipta kopi maupun yang tidak terlalu suka kopi. Selanjutnya, kesiapan produk yang dijual. Melalui pelaksanaan riset dan pengembangan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 3 hari, produk Antara telah memiliki resep dengan takaran setiap bahan baku yang berbeda-beda. Uji coba produk ini menjadi bentuk kesiapan produk yang nantinya akan siap dijual di pasaran. Selain itu, packing menggunakan cup plastik dengan ukuran 12 oz dan terdapat gambar logo brand Antara, tutup cup, sedotan steril berwarna hitam, serta plastik khusus cup sebagai bungkus produk jika pelanggan ingin take away. Setiap bahan baku dan kemasan telah memiliki pemasok masing-masing yang dipilih menyesuaikan standar kualitas Antara Coffee. Selain itu, menu pada awal penjualan tersedia dalam 3 varian. Next. Untuk variasi produk Antara terdapat 3 rasa. Yang pertama Americano, memiliki rasa kopi yang kuat, segar, dan ringan sehingga cocok bagi penikmat kopi hitam tanpa campuran susu. Selanjutnya ada kopi susu Antara, menawarkan perpaduan espresso, creamer, dan susu dengan rasa yang seimbang sehingga cocok dinikmati oleh berbagai kalangan. Dan yang terakhir ada kopi susu gula aren, menghadirkan kombinasi espresso, susu, dan manis alami gula aren yang memberikan aroma khas serta rasa lebih lembut dan nikmat. Selanjutnya kita masuk ke bagian awal produksi dari Antara Coffee. Untuk menjaga konsistensi rasa pada setiap cup yang disajikan, kami telah menerapkan SOP dengan takaran yang presisi. Untuk tahap pertama yaitu pembuatan creamy espresso sebagai bahan dasar utama. Persiapan dimulai dengan menyiapkan seluruh bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan. Setelah semua bahan baku siap, masukkan 18 gram bubuk kopi ke dalam saringan moka pot. Ratakan permukaannya, lalu lakukan tamping atau pemadatan dengan tekanan lembut agar kopi bubuk padat merata. Selanjutnya, isi wadah bagian moka pot dengan 180 ml air hangat, pasang bagian atasnya dengan rapat, lalu panaskan di atas kompor dengan api kecil hingga air mendidih dan kopi terekstraksi ke wadah atas. Terakhir, campurkan 30 ml espresso panas tersebut dengan 15 gram bubuk creamer, lalu aduk rata hingga creamer larut sempurna. Dan tahapan untuk membuat suren dimulai dengan menuangkan 15 ml gula aren ke dalam gelas saji sebagai lapisan pertama. Kemudian masukkan es batu secukupnya, tuangkan 80 ml susu cair secara perlahan, lalu ditutup dengan menuangkan 55 ml campuran kopi dan creamer yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya pembuatan kopsu. Alurnya sama dengan kopi suren, namun menggunakan variasi pemanis yang berbeda. Langkah awal dimulai dengan menuangkan 20 ml gula cair ke dalam gelas saji sebagai lapisan pertama, diikuti dengan es batu, susu, dan campuran kopi creamer sesuai standar takaran sebelumnya.
Dan yang terakhir, Americano. Untuk varian kopi hitam Americano, prosesnya lebih ringkas. Pertama, masukkan es batu secukupnya ke dalam gelas cup. Kedua, tuangkan 80 ml air sebagai lapisan kedua. Dan terakhir, tuangkan 30 ml espresso ke dalam gelas saji sebagai lapisan penutup. Selanjutnya, total produksi. Kami telah melakukan kurang lebih 15 kali produksi setelah ujian tengah semester. Produksi pertama kali dimulai tepat pada tanggal 20 Mei 2026 dengan total penjualan produk adalah 207 cup di luar dari bahan baku yang sudah tidak layak digunakan. Oke, selanjutnya adalah physical evidence, yang dimana di sini kami menggunakan apron untuk memperlihatkan bahwa Antara Coffee ini berjualan secara profesional gitu, yang pertama. Nah, yang kedua itu ini ada papan pinggang, yang dimana tujuan awal kami adalah berjualan di area lantai 4 dan juga lantai 5 di kampus gitu, dan menggunakan nampan ini. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya yaitu untuk kami ingin memperlihatkan serving gitu, men-serving kopi di depan para customer atau mahasiswa. Nah, kemudian di sini juga ada artikel kami gitu. Nah, selanjutnya ada teknologi. Di sini kami menggunakan 2 teknologi. Yang pertama adalah website. Website-nya ini yang pertama di sisi lain itu ini sebagai tugas daripada Technopreneurship. Dan juga ini juga sebagai wadah atau sebagai pembantu lah dalam branding awareness di dalam SEO, yaitu mesin pencari. Mesin pencari. Nah, kemudian di sini ada dashboard Antara Coffee atau sistem kasir, yang dimana kita tidak mencatat menggunakan buku, tapi kita udah tersistematis di dalam sistem kasir ini, yang dimana kalau misalkan soal keuangan dan yang lain-lain itu kan sangat rawan ya. Makanya kami tim Antara menciptakan sebuah sistem kasir ini agar yang pertama transparan dan juga tidak terjadi yang namanya human error. Nah, kemudian branding awareness. Dalam membangun branding awareness, Antara Coffee menerapkan strategi pemasaran menggunakan media sosial, yaitu melalui akun Instagram dan juga akun TikTok ya, dengan postingan berupa foto maupun video. Selain itu, ketika penjualan sedang berlangsung, Antara Coffee menggunakan apron sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk profesionalitas kita sebagai seorang barista, dan juga sekaligus menjadi daya tarik yang nantinya dapat membuat konsumen mengenal Antara Coffee. Kemudian strategi digital marketing kita seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan sosial media marketing, yaitu Instagram dan juga TikTok. Yang dimana 2 platform ini itu sangat sering digunakan para mahasiswa. Itu semua orang kayaknya menggunakan ini deh, Instagram dan juga TikTok. Nah, maka dari itu kita menggunakan 2 platform ini untuk membantu branding awareness dan juga traffic penjualan kita begitu. Dan kita mengupload juga beberapa konten seperti konten POV, sinematik, promo, dan juga yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada user generate content. Di sini kita mengajak pelanggan mengunggah fotokopi mereka saat belajar atau menjalankan tugas dengan tagar khusus untuk membangun bukti sosial atau social proof. Nah, kemudian di sini ada website dan juga landing page optimization. Seperti yang tadi saya jelaskan juga, nah, landing page ini berfungsi untuk mengoptimalkan halaman web yang sudah ada sebagai pusat informasi, menu, lokasi, dan cerita di balik brand Antara. Yang dimana di dalam landing page ini terdapat
banyak informasi lah tentang Antara Coffee, dan juga di dalam landing page itu terdapat call to action, mengajak gitu para audiens untuk mengklik atau memesan melalui landing page ini. Nah, kemudian content marketing community, yaitu memberikan nilai tambah lebih dari sekedar menjual produk. Yang pertama ada email atau WhatsApp marketing, yaitu mengirimkan informasi promo khusus atau artikel singkat mengenai tips produktivitas kepada pelanggan yang sudah terdaftar di komunitas Antara. Oke, di sini Antara Coffee juga menyediakan komunitas untuk menjaring customer kita agar kita tahu apa kebutuhan customer kita, dan juga kita bisa mengenal lebih dekat para customer kita, begitu. Nah, kemudian ada additional content, yaitu berbagi informasi mengenai jenis biji kopi yang digunakan atau tips menikmati jeda yang berkualitas di tengah kesibukan. Oke. Baik, kurang lebih ini ada perencanaan kita selama 3 tahun berdasarkan tugas yang sudah diberikan juga. Jadi di dalam bulan pertama itu kita mengusahakan validasi produk dan branding produk, juga standarisasi operasional. Di semester kedua, kita mencoba untuk membangun loyalitas pelanggan. Indikator yang kita lihat adalah peningkatan penjualan, yaitu meningkat dari sebelumnya, dari semester yang pertama. Nah, semester yang ketiga, yaitu kita melakukan stabilitas operasional. Kita mengukur seberapa stabil penjualan dan operasional kita. Yang keempat, yaitu di semester keempat, kita mencoba untuk scale up pasar. Kita melihat melakukan proses perluasan pasar. Indikatornya itu penjualan juga meningkat. Seperti itu. Dan di semester kelima, kita berusaha untuk bekerja sama dengan instansi, yaitu indikatornya itu minimal 1 partner atau ormawa atau komunitas yang dapat berkontribusi pada penjualan. Semester ke-6 itu kita melakukan pematangan pada website. Jadi website kita di audit agar lebih efisien untuk kita gunakan. Ini untuk perhitungan peralatannya. Jadi peralatan yang telah kita beli itu yang pertama ada mocha pot 1, timbangan digital 1, jigger 1, botol 1 liter itu ada 2, dan apron 2, termos nasi 1, barmat 1, mini mixer 1, kain lap 2, stempel, sarung tangan steril juga 1, nampan tali 1, dan sendok temper. Jadi total harga itu ada Rp600.000, Rp441. Untuk depresiasi per bulan itu totalnya Rp31.108, dan per harinya depresiasinya itu totalnya ada Rp4.545, dan HPP untuk peralatannya itu Rp116. Go di next. Nah, di sini ada fixed cost. Itu ada biaya tenaga kerja dan biaya transportasi. Jadi biaya tenaga kerja ini itu kita ada 5 karyawan. Jadi dikali 5 itu jadi Rp375.000, dan untuk biaya transportasinya itu Rp100.000. Jadi di total biaya tenaga kerja dan biaya transportasi itu Rp475.000. Jadi total harga per harinya itu Rp23.750, dan HPP untuk fixed cost ini itu Rp594. Ready next. Ini ada HPP atau harga pokok produksi. Yang pertama untuk produk kopi susu gula aren. Untuk total untuk HPP itu total dari HPP biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional itu totalnya Rp6.940. Dan untuk harga jual minimal itu ada di Rp9.022, dan untuk harga jual yang kita jual produk kita kopi susu gula aren itu ada di Rp12.000.
rupiah. Jadi marginnya itu 72,90%. Kemudian next. Ini untuk HPP produk kopi susu antara. Jadi HPP-nya itu untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan operasional ada di Rp6.305. Untuk minimal harga jualnya itu Rp8.197. Nah, untuk harga jual yang produk kita jual itu ada di Rp10.000 sehingga marginnya itu 58,60%. Ready next. Nah, ini untuk HPP produk kopi americano. Untuk HPP biaya bahan baku, tenaga kerja, dan operasional itu ada di Rp3.980.000. Dan untuk harga jual minimalnya itu Rp5.175 dan harga jual yang kami tetapkan untuk produk kopi americano ini ada di Rp8.000. Sehingga marginnya itu 100,98%. Untuk proyeksi keuangan usaha, yang pertama ada modal awal yang ditotal dari pengeluaran April dan total pengeluaran Mei sebelum melakukan penjualan, yaitu totalnya ada di Rp1.547.641 dan rata-rata harga jualnya itu dari total harga jual 3 produk, yaitu kopi susu antara, kopi susu gula aren, dan americano, yang totalnya adalah Rp10.000. Dan rata-rata harga pokok penjualannya itu dari HPP kopi susu antara, kopi susu gula aren, dan HPP dari americano yang kemudian dibagi 3 dan totalnya itu Rp5.651. Next. Nah, untuk proyeksi keuangan usaha itu penjualan per harinya itu ada 40 cup, tapi pada realitanya itu kita untuk penjualannya bahkan nggak lebih dari 20 cup per hari, jadi tidak sesuai dengan yang kami targetkan. Dan hari kerjanya itu 20 hari per bulan, dan penjualan per bulannya itu untuk target yang telah kami targetkan pada awalnya 40 cup dikali 20 hari sama dengan 800 cup, sehingga penjualan sebulannya itu dikali rata-rata harga jual sama dengan Rp8 juta. Dan untuk HPP sebulannya itu 800 cup dikali Rp5.651 itu Rp4.520.800. Dan profitnya itu 8 juta dari penjualan sebulan dikurang dengan HPP sebulannya, yaitu 4.520.800, yaitu sama dengan 3.479.200. Untuk BEP-nya itu sama dengan modal awal dibagi dengan rata-rata harga jual dan rata-rata HPP, itu hasilnya 356 cup. Untuk BEP rupiahnya itu modal awal dibagi 1 dikurang penjualan sebulan dikurang HPP sebulan, sama dengan itu Rp3.558.613. Dan untuk payback period itu modal awalnya dibagi profit dikali 30 hari itu sama dengan 13,34 hari. Cuman karena targetnya tidak terpenuhi, yaitu 40 cup per hari, jadi tidak sesuai dengan proyeksi keuangan usaha ini. Dan untuk ROI atau return of investment tahunnya itu ROI bulan dikali 12 bulan sama dengan 2697,68% dan per bulannya itu ada di 224,81%. Untuk R&D, sebelum kita melakukan penjualan itu kita melakukan R&D selama 3 hari pada tanggal 10 April, 15 April, dan 29 April. Itu untuk hari pertama itu total dari
peralatan yang kita beli dan bahan yang kita beli itu ada di Rp357.510 dan di hari kedua total juga dari peralatan yang kita beli juga dan bahan-bahannya itu di Rp223.500 dan di hari ketiga itu totalnya Rp112.900. Jadi R&D selama 3 hari ini totalnya ada di 609. Cuman kita sempat melakukan R&D sekali setelah melakukan penjualan karena ada terjadi kesalahan gitu. Boleh di next. Pada bulan April, Mei, Juni, dan Juli. Untuk bulan April karena kita belum melangsungkan penjualan kita, jadi total pendapatannya belum ada. Nah, untuk harga pokok penjualannya itu Rp421.800 dan beban operasionalnya itu Rp15.000. Jadi laba bersih operasionalnya itu minus Rp436.800. Untuk laba rugi di bulan Mei, pendapatan penjualannya udah ada karena kita udah melangsungkan penjualan di bulan Mei. Itu ada pendapatan penjualan dan pendapatan lainnya seperti tip gitu yang kita dapatkan. Jumlahnya totalnya ada di Rp335.000 dan harga pokok penjualannya Rp509.900 dan beban operasionalnya Rp13.500 sehingga laba bersih operasionalnya itu masih minus Rp188.400. Dan untuk laporan laba rugi di bulan Juni, pendapatannya ada di Rp1.211.000 dan harga pokok penjualannya Rp1.232.000 dan beban operasionalnya ini nggak ada. Jadi laba bersih operasionalnya ini minus Rp21.000. Untuk di bulan Juli pendapatan penjualannya dan lainnya juga itu ada di Rp653.000. Harga pokok penjualan dan laba bersih operasionalnya Rp587.900. Ini laporan neraca keuangannya aset lancar yaitu kas dan bank. Itu kasnya Rp91.000, di banknya itu Rp223.700. Aset tetap yaitu peralatan-peralatannya itu Rp610.441 sehingga total aset ini Rp925.141 dan utangnya kita Rp1.659.641. Price-nya Rp676.200 dan laba bersih operasionalnya Rp58.300 sehingga total dari ekuitas ini ada Rp925.141. Untuk laporan cash flow-nya selama kita jualan yaitu April, Mei, Juni, Juli itu karena belum melakukan penjualan jadi baru pembayaran beban operasional itu Rp436.800 dan aktivitas investasinya itu pengeluaran pembelian aset seperti peralatan-peralatan gitu itu ada di Rp257.110.110 dan untuk aktivitas pendanaannya itu ada di penerimaan suntik modal owner dan penarikan private owner itu Rp693.910 dan kas bersihnya itu masih belum ada. Untuk bulan Mei sudah ada penerimaan dari pelanggan, pendapatan lainnya itu Rp330.000 dan Rp5.000 dan kemudian ada pembayaran beban operasional Rp523.400 sehingga kas bersih dari aktivitas operasi itu ada minus Rp188.400 dan untuk aktivitas investasi itu Rp343.331 dan aktivitas pendanaannya itu Rp853.731 sehingga kenaikan kas bersih itu Rp322.000. Dan untuk cash flow bulan Juni untuk
Rp51.000. Aktivitas investasinya itu ada di minus Rp10.000 dan aktivitas pendanaannya juga minus Rp35.500, sehingga kenaikan kas bersihnya itu minus Rp66.500, dan untuk cash flow bulan Juli itu ada di kas bersih dari aktivitas operasinya itu Rp587.900, aktivitas investasinya nggak ada, dan aktivitas pendanaannya itu ada di minus Rp528.700, sehingga kenaikan kas bersihnya itu ada Rp59.200. Baik, berikut beberapa dokumentasi dari kami, yang mana dokumentasi pertama ini adalah dokumentasi ketika kita melakukan R&D, yaitu Research and Development, ketika kita ingin mencoba mencari konsistensi rasa pada produk kami. Next. Ya, ini adalah dokumentasi penjualan, beberapa dari kenalan-kenalan dari semi PO kita, dari sistem yang kita berlakukan. Boleh di next. Ini adalah aktivitas dokumentasi penjualan ketika kita bekerja sama dengan unitas di acara coaching. Nah, yang ada di sebelah kiri bawah itu adalah coachernya, gitu. Dan yang lainnya adalah pelanggan dan kami. Nah, berikut ada dokumentasi penjualan yang mana produk kami dibeli oleh dosen, dan juga untuk foto yang di sebelah kanan itu adalah dokumentasi ketika melakukan promosi, gitu. Testimoni produk dari Antara Coffee. Nah, ini adalah dokumentasi penjualan ketika kita melaksanakan Entrepreneur Day di tanggal 1 Juli kemarin. Kurang lebih seperti ini. Next. Nah, kami juga menyediakan website Antara yang cukup rapih dan eye-catching lah, multi mata. Next. Nah, di sini juga kita punya link websitenya untuk bisa diakses melalui artikel Antara Coffee. Berikutnya kami juga punya payment post untuk Antara Coffee. Next. Berikut adalah link payment Antara Coffee. Dan ini adalah media sosial Instagram. Karena kami lebih dominan aktif di Instagram untuk melakukan brand awareness. Dan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti media sosial kami next di Antara Coffee. Berikut link yang bisa dipencet untuk masuk langsung ke dalam Instagram kami. Ya, kurang lebih presentasinya dari kelompok Antara Coffee. Semoga dari apa yang dipresentasikan ini dapat membawa manfaat dan menunjang nilai kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih telah menyelesaikan video ini sampai akhir. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai akhir. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami, Antara Coffee, mohon izin pamit. Terima kasih juga atas tugasnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.